Hujan deras mengguyur desa Pertapa Utara malam itu, langit gelap, dan suara petir menggelegar seolah alam pun murka. Di sebuah gubuk tua di pinggir desa, seorang anak lelaki remaja digiring keluar dengan rantai besi di tangan dan lehernya. Namanya Ki Senyan. Tubuhnya kurus kering. Matanya penuh luka lebam, tapi tatapannya tidak kosong. Ia menatap para tetua desa yang menjualnya keutusan kerajaan dengan sorot mata yang menyimpan dendam membara. Anak ini tidak bisa dibina, kata kepala desa dengan nada jijik. Dia pemberontak, tak kenal hormat, dan sialnya. Dia tidak mati walau sudah diracun 3 kali. Jelas-jelas makhluk terkutuk. Senyan tak melawan. Mulutnya dibekap kain. Tapi dari balik matanya, terpantul bayangan api dendam yang belum padam. Ia ditarik paksa ke dalam gerobak besi milik utusan Kekaisaran Jinghu. Di sanalah hidupnya sebagai manusia berhenti, dan hidupnya sebagai bahan eksperimen dimulai. Gerobak itu membawanya ke laboratorium Istana Selatan, tempat rahasia di bawah tanah, di mana manusia diuji, dibelah, dibakar, dan dikutuk atas nama kemajuan kekaisaran. Ia tidak sendirian, ada ratusan budak lainnya, tapi hanya sedikit yang masih hidup setelah 3 hari. Ki Senyan bertahan berminggu-minggu, tubuhnya dipenuhi simbol sihir, darahnya diambil setiap hari, dan di tubuhnya ditanamkan benih-benih energi spiritual palsu. Para peneliti menjulukinya anjing neraka, karena tubuhnya menolak mati meski dipaksa meledak dari dalam. Sampai suatu malam, eksperimen terakhir dilakukan. Mereka menanamkan pecahan kristal langit ke dalam jantungnya. Eksperimen yang sebelumnya membunuh semua subjek. Tubuh Senyan membiru, matanya berputar balik putih, dan jantungnya meledak. Para peneliti tertawa, menganggapnya gagal lagi. Tanpa ragu, mereka menyeret tubuhnya yang sekarat ke tebing Liangwang, jurang neraka tempat membuang bangkai. Kalaupun dia hidup lagi, biarkan dia dimakan makhluk bawah tanah, ujar salah satu menteri ilmuwan dengan nada puas. Tubuh Senyan terhempas ke dasar jurang, jatuh selama 3 hari penuh, menembus kabut hitam yang menyelimuti Liangwang. Anehnya, ia tidak mati, bahkan saat darahnya mengalir habis, matanya kembali bersinar. Dengan warna ungu gelap yang tidak dikenal dunia, sebuah suara bergema di dalam pikirannya, dalam bahasa yang tak pernah ia pelajari. Namun bisa ia mengerti, mata manusia tidak layak melihat langit. Tapi kau, Ki Senyan, akan melihat lebih dalam dari langit itu sendiri. Ia terbangun di atas batu datar yang dilapisi simbol-simbol kuno. Di sekelilingnya, arca-arca raksasa berjubah hitam, mengelilingi api ungu yang tak padam. Di tengah altar, berdiri sosok bayangan tanpa wajah, Tianmang, entitas langit, yang dikurung ribuan tahun, karena ingin menghancurkan para kaisar. Aku bisa memberimu kekuatan, tapi kau harus menyerahkan penglihatanmu dan kebencianmu. Aku akan meminjamnya. Ki Senyan, dalam sisa-sisa napasnya, hanya berkata satu kata, ambil semuanya. Mata kirinya mendadak buta, tapi dari rongga matanya muncul cahaya hitam menyala. Energi dari altar masuk ke tubuhnya, membentuk ulang tulang dan dagingnya. Tubuhnya yang hancur dipulihkan, namun bukan sebagai manusia biasa. Dia kini terikat dengan kekuatan langit yang dikurung dan dibenci oleh dunia. 1 tahun berlalu, Ki Senyan hidup di dasar Liangwang, belajar bahasa langit dan rahasia kekuatan spiritual dari altar kuno. Ia bertarung dengan makhluk-makhluk buangan jurang, menaklukkan mereka satu persatu, dan mengukir teknik rahasia pada tulangnya sendiri. Ia tidak lagi mengenal lapar, takut, atau kesakitan. Hari itu, ia melangkah naik dari dasar jurang untuk pertama kalinya. Dia kini berpakaian jubah abu-abu yang ia jahit dari kulit makhluk neraka, membawa satu belati kecil berukir huruf simbol dirinya. Tak ada yang tahu siapa dia, tak ada yang tahu bahwa anjing neraka telah kembali dari liang kubur. Tapi satu demi satu, nama Ki Senyan akan kembali muncul, menyusup ke bayang-bayang istana, dan mengguncang pilar-pilar kekaisaran yang dulu pernah menginjak kepalanya. Karena dia tak ingin balas dendam semata, ia ingin menghancurkan segalanya. Langit tidak lagi bersih, maka aku akan menghapusnya. Kota Jinghu masih berdiri megah dengan menara emasnya menjulang tinggi ke langit. Jalanan utama dipenuhi para bangsawan yang lalu lalang dengan tandu, sedangkan rakyat jelata hanya bisa menunduk saat melintas. Di tengah keramaian itu, ada sosok pengemis tua dengan wajah ditutupi luka dan bungkuk tubuhnya seperti hampir mati kelaparan. Tak ada yang tahu bahwa itu adalah Ki Senyan yang kini menyamar demi melangkah masuk ke dalam jantung istana tanpa menarik perhatian. Ia tak terburu-buru. Lindamnya begitu dalam hingga ia memilih membiarkannya matang sempurna sebelum dipotong. Ia mengamati pergerakan para pelayan istana, mengenali simbol pada pakaian mereka,
dan mencatat siapa saja yang dulunya pernah berdiri di balik eksperimen dirinya. Ia tak pernah lupa wajah-wajah itu. Setiap malam, Senyan menyelinap ke lorong-lorong belakang kota. Ia menemukan pintu rahasia menuju dapur istana, sebuah jalur tua yang hanya diketahui oleh generasi pertama para pelayan. Di sanalah ia bertemu dengan Meng Ruhai koki tua yang cacat tangan kanannya dan sering dianggap gila karena berbicara sendiri. Tapi Senyan tahu, orang gila ini bukan orang biasa, matamu. Ujar Ruhai sambil menatap Senyan, kau sudah dilihat oleh sesuatu yang lebih tinggi dari langit. Mereka tidak bertarung, sebaliknya, Ruhai memberi Senyan semangkuk bubur, lalu berkata pelan, kalau kau ingin membakar istana ini, kau butuh lebih dari amarah, kau butuh kesabaran, dan bau bawang goreng. Sejak hari itu, Senyan bekerja sebagai pelayan dapur. Ia mengupas bawang, mencuci lantai, dan sesekali mencuri potongan daging mentar untuk makanannya. Tapi di balik pekerjaan remeh itu, ia mempelajari semua pola makanan para bangsawan, siapa makan apa, siapa tidak suka jamur, siapa alergi udang, semuanya dicatat. Ruhai mengajarinya lebih dari sekadar memasak. Ia memperkenalkan rasa langit, yaitu ilmu racikan spiritual yang dapat mengubah rasa jadi energi. Setiap racun bisa disamarkan dengan aroma jah, katanya. Senyan menyerap semua itu. Ia tahu cara tercepat masuk ke tubuh seorang kaisar adalah lewat makanan. Suatu malam, Senyan menyelinap ke kamar penyimpanan rahasia di dapur istana. Di sana ia menemukan sebuah kitab tua berjudul Teknik Penyimpangan 9 Lidah, kitab yang berisi racikan ilusi, pengendali emosi lewat makanan. Bahkan ramuan untuk membuat orang jatuh cinta pada wajah yang mereka lihat pertama kali setelah makan. Tapi Senyan tak tertarik membuat orang jatuh cinta. Ia ingin membuat mereka melihat neraka. Beberapa hari kemudian, ia berhasil menyusupkan ramuan penggila ke dalam makanan para menteri utama dalam jamuan makan malam kekaisaran. Dalam waktu 2 jam, mereka mulai saling mencurigai satu sama lain. Beberapa mengaku diserang bayangan hitam dalam tidur mereka. Beberapa lainnya mulai menyerang satu sama lain karena mimpi buruk yang sama. Sesosok makhluk bertanduk ungu muncul dari lantai istana dan merobek lidah mereka. Kaisar Lian Shaolu mencium ada yang aneh. Tapi karena efek ramuan itu perlahan dan tidak mematikan, tak ada bukti nyata yang bisa ia pakai. Ia menyuruh jenderalnya menyelidiki para pelayan. Tapi Senyan sudah bersih. Identitasnya sebagai pelayan cacat bernama Abo terlalu rendah untuk diperiksa. Di tengah kekacauan itu, Bai Suyin datang ke istana. Ia kini menjadi kepala penyembuh, dikenal karena ketulusan dan kekuatannya menyembuhkan luka spiritual. Saat ia memeriksa para menteri yang terkena efek racun, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Satu tetes energi gelap di lidah mereka, yang sangat ia kenali ini. Seperti racun eksperimen. Bisiknya pelan, ia langsung meminta akses untuk melihat dapur istana. Disinilah nasib mempermainkan mereka. Bai Suyin masuk ke dapur pada malam hari dan melihat sosok pelayan tua dengan sorot mata dingin sedang mengiris akar obat langka mata itu. Meski berbeda warna, ia tak bisa lupa itu mata Senyan. Senyan menatapnya kembali dan ada percikan kebingungan di sana. Ia tidak tersenyum, tidak menyapa. Ia hanya berkata, kau seharusnya tidak di sini. Bai Suyin terdiam, tak tahu harus bahagia atau takut. Ia tahu siapa dia. Tapi ia juga tahu, lelaki itu tidak lagi seperti dulu. Keesokan harinya, Bai Suyin tak melapor pada siapapun. Ia diam, tapi Senyan tahu keberadaannya tidak lagi benar-benar tersembunyi. Malam itu, di bawah cahaya bulan merah, Senyan menatap ke arah istana utama dari kejauhan. Ia berkata pelan kepada dirinya sendiri, waktunya bermain sudah dimulai. Tapi bukan aku yang jadi pion kali ini, mereka yang akan saling membunuh. Tanpa tahu siapa yang memegang bidap, dan di kejauhan, entitas langit Tianmang tertawa lirih. Gema suaranya membelah angin, seperti nyanyian kutukan yang perlahan tumbuh di balik bayang-bayang kekaisaran. Langit sedang mengangkat, dan bayangan mulai menyusup ke dalam darah para kaisar. Suasana istana Jinggu terasa seperti bubur yang hampir gosong. Aroma gosip terbakar memenuhi udara. Para menteri saling pandang curiga, beberapa di antaranya mulai membawa jimat dan pendeta pribadi ke ruang rapat, berharap bisa mengusir kutukan. Kaisar Lian Shaolu semakin murka. Ia benci hal-hal di luar logika. Baginya, istana adalah tempat kekuasaan absolut, bukan arena tahayul. Namun para pelayan tahu, suasana mencekam bukan karena ram atau kutukan, melainkan karena masakan.
dapur istana diam-diam menjadi jantung konspirasi. Qi Shengyan, atau si pelayan cacat abu, semakin sering mencampurkan elemen-elemen kecil dalam setiap makanan bangsawan. Serbuk dari tanaman lianggu, racikan aroma penekan amarah, bahkan minyak yang memicu halusinasi ringa, jika dicampur dengan rempah tertentu, tidak cukup untuk membunuh. Hanya cukup untuk membuat mereka hilang kendali. Sedikit demi sedikit, Shengyan tak bekerja sendiri, Meng Ruhai, sang koki tua, menyuruhnya bermain musik dengan api kecil. Ruhai sendiri dulunya adalah pemburu dewa dari Kekaisaran Selatan yang menyamar jadi koki setelah gagal membunuh Tian Mang puluhan tahun silam. Kini, melihat Shengyan membawa kekuatan Tian Mang, dia justru ikut menabuh genderang perang secara diam-diam. Kalau kita mau menggoreng seekor naga, kata Ruhai sambil mengasah pisaunya, pastikan minyaknya sudah panas dari awal. Di sisi lain, Bai Suyin masih bungkam. Ia menyimpan dilema di hatinya. Qi Shengyan yang ia kenal dulu adalah anak laki-laki yang pernah ia bantu saat terluka, yang diam-diam menyelipkan bunga liar di kantung obatnya sebagai ucapan terima kasih. Tapi kini, di depan matanya, Shengyan adalah seseorang yang mengadu kekacauan dari balik panci. Namun sebelum Suyin bisa memutuskan apakah ia akan melapor atau tidak, semuanya sudah terlambat. Hari itu, dapur istana menyiapkan jamuan khusus untuk ulang tahun Perdana Menteri Kekaisaran. 37 pejabat tinggi berkumpul di aula utama, menikmati masakan mewah, termasuk sup darah bunga matahari yang hanya disajikan sekali dalam 10 tahun. Apa yang mereka tidak tahu adalah, sup itu mengandung racikan gong xishan campuran akar lianggu dan sari buah kematian dari jurang Liangwan, yang membuat otak manusia secara perlahan menggandakan rasa takutnya dalam bentuk nyata. Satu persatu menteri mulai berkeringat dingin, beberapa berteriak karena melihat ular di mangkuk mereka. Padahal tak ada apa-apa, beberapa lainnya mencabut pedang karena merasa duduk di sebelah pengkhianat. Kekacauan pecah di tengah pesta. Kaisar Lian Xiaolu berdiri dari singgasananya, murka, berteriak, "Pengawal, tangkap semua yang membawa racun." Tapi yang datang bukan pengawal melainkan Xiao Tianque, Jenderal Kekaisaran Timur yang baru tiba malam itu. Ia datang atas undangan resmi, namun kedatangannya ditunggangi Shengyan secara diam-diam. Xiao Tianque membawa pasukan dengan dalih menjaga ketertiban. Namun begitu ia melihat para menteri saling tikam, ia langsung menyatakan keadaan darurat dan menyegel aula utama. Shengyan berada di antara para pelayan yang berdiri di sisi aula. Ia tidak melakukan apa-apa, tidak menyentuh pedang, tidak bersuara, tapi matanya mengamati, dan ia mencatat satu persatu wajah para pejabat yang mulai saling mengkhianati. Di sudut aula, salah satu menteri yang terkena efek racun melihat bayangan Shengyan dan berteriak, "Itu dia! Itu anak dari neraka!" Seketika suasana membakun, semua mata tertuju pada Shengyan. Namun saat para pengawal mencoba menangkapnya, tiba-tiba Bai Suyin melangkah maju, berdiri di depan Shengyan. "Tidak mungkin dia," kata Suyin tenang, "aku memeriksa dia sendiri. Dia buta sebelah, lidahnya terbakar, dan ia bisu." Mereka semua menatap wajah Suyin, lalu kembali menatap Shengyan yang diam saja, menunduk seperti pengemis tua yang bahkan tak bisa berdiri tegak. Xiao Tianque mendekat, mengamati Shengyan dari dekat, lalu ia hanya tertawa dan berkata, "Jika seorang bisu dan buta bisa membuat seluruh istana kacau, maka kita semua memang layak binasa." Tawa itu meredakan ketegangan sementara. Shengyan berhasil lolos sekali lagi, namun malam itu dia tahu satu hal, Bai Suyin telah berbohong untuk menyelamatkannya. Di kamarnya yang sempit di dapur, Shengyan duduk diam. Ia menatap ke cermin kecil dari pecahan logam tua dan melihat matanya sendiri, satu hitam, satu ungu. "Kenapa kau menolongku?" bisiknya pelan, meski ia tahu Suyin tidak akan mendengar. Di langit malam, bulan tampak merah samar. Bayangan Tian Mang muncul di refleksi air. Suaranya menggema, "Orang yang mengasihimu hari ini bisa jadi musuh terbesarmu esok hari." Shengyan tidak menjawab. Dia hanya menajamkan pisaunya dan mulai menulis nama-nama di dinding batunya. Nama-nama yang akan dicoret satu demi satu. Kaisar Lian Xiaolu duduk di ruang meditasinya, namun pikirannya jauh dari damai. Insiden di jamuan ulang tahun menteri utama telah mengguncang reputasi kekaisarannya. 3 menteri mati karena panik dan bunuh diri. 7 lainnya mengundurkan diri karena takut dikutuk. Para bangsawan mulai berbisik bahwa langit tak lagi memberkati istana Jinggong. Xiaolu menatap cermin gangsa yang dulu selalu menenangkan pikirannya. Namun kali ini, yang ia lihat bukan dirinya,
melainkan bayangan seorang anak muda dengan satu mata ungu yang menyala, Qi Senyan. Desisnya, ia ingat bocah itu, bahan eksperimen paling keras kepala yang pernah ia perintahkan untuk dibuang ke Liangwan, dulu hanyalah seekor anjing, kini menjadi hantu. Di saat bersamaan, Senyan kembali menyusup ke dalam istana, kali ini bukan sebagai pelayan, tapi sebagai murid magang yang diterima atas rekomendasi dari kepala dapur langsung mengeruhai dalam penyamarannya yang baru. Ia mulai mengakses area lebih dalam dari istana, termasuk gudang senjata dan ruang penyimpanan naskah kuno. Di salah satu lorong bawah tanah yang nyaris terlupakan, Senyan menemukan pintu batu berukir lambang naga terbalik simbol keluarga bangsawan era sebelum kekaisaran Jinghu. Di balik pintu itu, tersimpan perpustakaan rahasia, dokumen pengkhianatan, catatan eksperimen manusia, dan naskah kutukan. Di sana, ia menemukan sesuatu yang membuatnya membeku, sebuah dokumen bertuliskan, Proyek Shenmue. Di dalamnya tertera nama-nama anak dari desa terpencil yang dijual untuk dijadikan bahan eksperimen. Salah satu nama tercetak tebal, Qi Senyan, usia 13, status subjektif X, tidak layak hidup, namun bukan itu yang membuatnya terpaku. Di bawah nama itu tertera segel dan tanda tangan Bai Suyen. Tangannya bergetar, ia tidak ingin percaya, tapi tulisan tangan itu tidak salah. Suyeb yang dulu menyembuhkan lukanya ternyata juga pernah menyetujui pemrosesan dirinya sebagai eksperimen, entah sadar atau tidak. Ia turut jadi bagian dari semua ini. Senyan menutup dokumen itu, menyelipkannya ke balik jubahnya. Ia tahu, kelak ia akan menghadapkan Suyen pada kebenaran, tapi bukan sekarang. Sementara itu, Kaisar memanggil Xiao Tianko untuk melacak dan membunuh bayangan istana yang telah membuat kekacauan. Tianko yang sebenarnya mulai curiga dengan motif Kaisar, berpura-pura patuh. Dalam diam, ia mulai mengumpulkan informasi tentang masa lalu istana. Kaisar juga mulai memanggil penyihir langit untuk memurnikan aula istana. Mereka melakukan ritual di tengah malam, membakar dupa langka dan membaca mantra kuno. Namun saat dupa dinyalakan, api justru berubah ungu dan patung dewa pelindung meledak jadi debu. Penyihir itu gemetar. Ini bukan kutukan, ini penggantian hukum. Malam-malam berikutnya, mimpi buruk kembali menyergap para petinggi istana. Kali ini, mereka bermimpi menjadi budak, disiksa, dan diikat dalam laboratorium gelap. Suara jeritan mereka membangunkan pelayan dan prajurit setiap malam. Satu demi satu pejabat tinggi meminta pensiun dini. Kekuasaan Kaisar mulai goyah, tapi yang paling mengejutkan adalah saat kepala prajurit istana ditemukan tewas, dengan lidah dicabut dan huruf diukir di dadanya karakter dari nama Senyan. Tiba-tiba, muncul rumor bahwa anjing neraka bangkit dan sedang berburu mereka yang dulu terlibat dalam dosa besar. Di tengah kekacauan itu, Senyan menggunakan situasi untuk mendekati Xiao Tianko. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama palsu, Molian, seorang mantan pelindung istana yang kembali dari perbatasan utara. Ia menawarkan informasi tentang para pengkhianat dalam istana. Xiao tertarik. Dia melihat potensi besar dalam Molian dan mulai mempertimbangkan untuk merekrutnya secara pribadi. Senyan tahu, ini langkah awal. Ia takkan menyerang Kaisar langsung. Tidak, ia akan membiarkan Kaisar membusuk dari dalam dihancurkan oleh orang-orangnya sendiri. Di ujung malam, Senyan kembali ke dapur, duduk berhadapan dengan Ruhei di atas meja. Mereka menyusun peta istana, mencoret nama-nama yang sudah mati, dan mengelilingi nama-nama yang akan jadi korban berikutnya. Ruhei menatapnya dalam-dalam. Kau sudah separuh iblis, Senyan. Ia hanya tersenyum. Aku baru mulai mencampur bumbu. Dan dari kejauhan, Tianmang kembali tertawa. Semakin nyaring, karena darah para kaisar perlahan mulai mengalir ke meja makan. Langit belum jatuh, tapi tiangnya sudah keropos. Malam jatuh tanpa bintang. Istana Jinghu mulai terasa seperti ruang tunggu kematian. Setiap lorong, setiap sudut aula, terasa dicekam udara dingin dan bisikan-bisikan tak terlihat, seperti ada sesuatu yang berjalan tanpa suara, menyentuh pundak orang-orang yang dulunya terlalu tinggi untuk disentuh. Qi Senyan, yang masih menyamar sebagai Molian, mulai masuk lebih dalam ke jantung kekuasaan istana. Hubungan informalnya dengan Jenderal Xiao Tianko memberinya akses ke ruang strategi militer. Dari sana, ia bisa melihat perencanaan pertahanan, lokasi gudang senjata, bahkan informasi tentang jalur rahasia ke ruang pribadi Kaisar. Namun Senyan tidak terburu-buru. Ia tahu, Kaisar bukan target utama saat ini yang ia incar.
adalah mereka yang menjadi tangan kanan kaisar, tangan-tangan yang dulu menyayat dagingnya ketika ia masih budak eksperimen. Salah satunya adalah Lu Baiyuan, komandan pertahanan internal istana, pria yang dulu pernah memotong tendon Shenyang untuk menguji daya tahan syaraf tubuh manusia dalam kondisi ekstrim. Kini, Baiyuan adalah sosok kuat yang dipercaya penuh oleh kaisar. Tapi Baiyuan punya kelemahan, kesombongan, dan rutinitasnya yang kaku. Setiap malam, ia melatih pedang di taman pribadi di barat istana, tak pernah absen, tak pernah berubah. Shenyang memanfaatkan ini. Ia menyusup ke taman malam itu, duduk di bawah pohon sebagai pelayan pembawa air. Wajahnya dibalut topeng tipis dan tubuhnya ditutupi debu. Baiyuan menoleh, menyipitkan mata, "Kau baru." Shenyang hanya mengangguk dan menyodorkan air. Saat Baiyuan meneguk, ia tidak sadar racun spiritual level rendah masuk ke sistemnya. Racun itu tidak membunuh, tapi memutuskan koneksi antara pikiran dan spiritual core, membuat gerakan jadi melambat dalam beberapa menit. Ketika Baiyuan kembali berlatih, kakinya mulai goyah. Ia merasakan tubuhnya berat, pedangnya seakan menjadi logam seberat langit, dan di sanalah Shenyang berdiri, membuka topengnya, memperlihatkan wajah yang seharusnya sudah mati. "Kau tidak mungkin masih ingat tender yang kau potong dulu?" Suara Shenyang dingin, matanya bersinar dalam bayangan malam. "Sekarang giliranmu." Pertarungan tak berlangsung lama. Baiyuan mencoba melawar, tapi tubuhnya tak bisa mengikuti keinginannya. Shenyang menyayat satu persatu otot di lengannya, bukan untuk membunuh langsung, tetapi untuk membuatnya merasakan ulang semua rasa sakit yang pernah ia alami. Dan kemudian, dengan satu tusukan kecil di dada, ia mengukir huruf nama tengahnya di kulit Baiyuan. Saat fajar menyingsing, Baiyuan ditemukan tergantung di gerbang pelatihan dengan tubuh kaku dan mata melotot. Di bawahnya tertulis kata, "Bayar dengan darah." Seluruh istana gempar. Kaisar memerintahkan penggeledahan besar-besaran, sementara para bangsawan mulai ketakutan. Beberapa meminta izin keluar dari ibu kota, tapi semua jalan keluar telah disegel oleh Xiao Tianqi dengan dalih keamanan negara. Zhao sendiri mulai mempertanyakan loyalitasnya. Ia tahu ada kekuatan baru yang bergerak dari bayangan. Ia mulai mencurigai bahwa kaisar telah menyembunyikan lebih banyak dosa daripada yang ia pikirkan. Di saat yang sama, Shenyang mendekati seorang penjaga perpustakaan terlarang yang dulu adalah anak budak sepertinya. Namanya Han Meiyan, yang sempat berhasil kabur dari eksperimen sebelum menjadi pelayan arsip istana. Shenyang menyelamatkannya dari percobaan bunuh diri dan memberinya pilihan, "Bantu aku buka seluruh arsip eksperimen, atau biarkan mereka terus menulis ulang sejarah tanpa luka." Meiyan, meski takut, memilih untuk membantu. Bersama mereka mengungkap daftar asli lebih dari 200 anak yang dijadikan bahan eksperimen. Sebagian besar sudah mati, tapi Shenyang mencoret satu persatu nama yang masih hidup dan terlibat dalam kekuasaan. Malam berikutnya, Shenyang kembali ke dapur istana, dan Meng Ruhai mengatur strategi baru. Ruhai kini menciptakan racikan asap spiritual yang bisa membuat orang melihat ulang semua dosa yang pernah mereka lakukan dalam bentuk visual halusinasi. Racikan ini akan digunakan di aula besar saat pertemuan para penasihat kekaisaran. Ruhai hanya menatap Shenyang dan berkata, "Kau benar-benar mengubah rasa. Masa kamu bukan lagi untuk dinikmati, tapi untuk dihukum?" Dan Shenyang menjawab dengan tenang, "Karena yang aku masak adalah memori manusia di luar istana." Nama Molien mulai dikenal sebagai bayangan dapur sosok tak terlihat yang meracik kematian dalam sunyi. Namun tak ada yang tahu bahwa itu hanyalah nama samaran dari pria yang dulu mereka buang ke liang jurang satu demi satu. Tangan para kaisar mulai dipatahkan, bukan dengan perang terbuka, tapi dengan pisau kecil dari dapur. Langit masih tinggi, tapi kini ia mulai meneteskan darah dari sela awan. Istana Jinghu kini bagai benteng raksasa yang retak dari dalam, bukan oleh musuh asing, melainkan oleh ketakutan dan saling tuduh. Kematian Lu Baiyuan menjadi pemantik apa yang membuat kepercayaan antar faksi runtuh. Para jenderal mencurigai para penasihat, para menteri menuding para penyihir istana, dan sang kaisar mulai takut pada bayangannya sendiri. Di balik layar, Shenyang terus menyulut bara itu. Ia mengirim surat-surat palsu yang dibuat dengan stempel resmi, mengadu domba para faksi elit. Salah satunya adalah surat berisi rencana pembunuhan kaisar, seolah berasal dari Jenderal Xiao Tianqi. Surat itu disebar ke telinga penasihat utama kekaisaran, Li Huayan, yang diam-diam membenci pengaruh Xiao di tubuh militer. Huayan
Tanpa berpikir panjang, langsung menghadap kaisar. Yang mulia, kekuatan Xiao Tianque sudah melampaui batas. Jika tak segera ditekan, dia akan jadi duri dalam tahta Anda. Lian Xiaoru tak ingin kehilangan kendali. Ia pun menyusun rencana rahasia untuk menjebak Xiao Tianque dengan tuduhan makar. Tapi ia tidak tahu semua skema ini sudah diperhitungkan Senyan. Bahkan lokasi pertemuan rahasia mereka telah ia pasangi racikan asap pengakuan campuran tanaman spiritual yang memicu ilusi dan memperkuat emosi bersalah. Malam saat rencana penjebakan berlangsung, ruangan pertemuan tertutup itu berubah jadi mimpi buruk. Para pejabat yang hadir tiba-tiba mulai berteriak, mengaku dosa mereka sendiri, memohon ampunan. Bahkan ada yang menggorok lehernya sendiri, karena tak kuat melihat halusinasi para budak dan eksperimen yang menghantui mereka. Xiao Tianque muncul di tengah kekacauan itu, bukan sebagai yang tertuduh, tapi sebagai penyelamat. Ia memerintahkan pasukannya masuk, mengamankan ruangan, dan menenangkan semua pihak dengan cerdas. Ia balik menuding para menteri sebagai sumber kekacauan mental dalam semalam. Kekuasaan sipil istana dihancurkan tanpa pedang. Senyan menyaksikan semuanya dari balik dinding rahasia perpustakaan. Ia tersenyum kecil. Perang ini bukan dengan pasukan, tapi dengan luka yang mereka sembunyikan, gumamnya. Namun tidak semua berjalan lancar. Bai Suir, yang masih diam memantau, akhirnya menemukan naskah kuno yang menyatakan bahwa racikan asap ilusi hanya bisa dibuat dari bahan yang hanya tumbuh di liang wang jurang kutukan tempat dulu Senyan dibuang. Dia mulai menyusun kepingan-kepingan kebenaran dan sadar orang di balik semua ini adalah Senyan sendiri. Tapi rasa bersalah dan keraguannya masih menahan langkahnya. Ia masih ingat Senyan kecil yang menangis saat malam pertama sebagai budak. Ia masih ingat tangan mungilnya yang menggenggam rumput liar dan berkata, "Nona Bai, kalau saya hidup, saya akan melindungimu." Konflik batin Suyin terus mendidih. Sementara itu, para faksi yang merasa dikhianati mulai membentuk aliansi gelap. 3 menteri dan 1 jenderal membentuk kelompok rahasia bernama Pendekar Jing yang bertujuan menggulingkan Kaisar dan Xiao Tianque sekaligus. Mereka merekrut pembunuh bayaran, penyihir hitam, dan menghidupkan kembali teknik-teknik terlarang dari zaman kekaisaran terdahulu. Senyan menyusup ke dalam mereka. Ia berpura-pura menjadi pembunuh baru yang dikirim dari luar negeri dengan nama samaran He Luo. Dalam waktu singkat, ia dipercaya dan diberi akses ke rapat rahasia. Dalam salah satu pertemuan, ia mendengar langsung nama-nama yang mereka targetkan untuk dibunuh. Tapi salah satu nama di antaranya membuatnya marah. Bai Suir, salah satu menteri berkata, "Jika kita tak bunuh sang penyembur, Kaisar bisa bangkit kembali melalui kekuatan spiritualnya. Dia harus dihabisi." Malam itu juga, Senyan mengendap masuk ke kediaman Bai Suyin. Ia berdiri di balik tirai saat Suyin sedang menyalakan lentera obat. Ia mengangkat belatinya, tapi tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena di meja ia melihat sebuah benda kecil bunga liar kering yang dulu pernah ia berikan. Suyin menoleh. Mereka bertatapan, tak ada jeritan, tak ada perkelahian, hanya keheningan yang menggigit. "Kau Senyan, bukan?" Suara Suyin lembut. "Aku tahu sejak dari dapur itu." Senyan menunduk. Melati masih di tangannya. "Kenapa kau tidak melaporkanku?" tanyanya lirih. "Karena aku tahu rasa sakitmu, dan karena aku percaya kau tidak akan jadi iblis sepenuhnya." Tangannya gemetar. Dia ingin percaya pada Suyin, tapi suara Tian Mang tiba-tiba bergema dalam kepalanya berisik dan menusuk. "Jika kau biarkan dia hidup, maka satu-satunya kelemahanmu akan tumbuh dan pada akhirnya akan menghancurkanmu." Senyan membalikkan badan, pergi tanpa berkata apa-apa. Di balik punggungnya, air mata Suyin jatuh. Keesokan harinya, perang saudara dalam istana meledak. Para pengawal membelot, gudang senjata dibakar, dan aula utama jadi arena pertempuran. Xiao Tianque ditikam oleh salah satu pengawal setianya yang ternyata disuap oleh Pendekar Jing. Namun saat para pemberontak merasa menang, mereka disambut oleh kabut hitam yang meliputi seluruh aula. Dari balik asap, muncullah Senyan dengan wajah terbuka, tanpa penyamaran, berdiri di atas altar tempat Kaisar biasanya duduk. "Selamat datang," ucapnya pelan, "di istana kalian yang baru." Lantai di bawah kaki mereka retak. Udara dan debu bercampur. Satu Kaisar akan jatuh, tapi bukan karena perang dari luar melainkan oleh bayangan yang mereka sendiri ciptakan. Istana Jinghu kini telah menjadi medan puing dan pembantaian. Namun bagi Ki Senyan, ini bukan akhir melainkan panggung awal untuk pertunjukan besar.
penghancuran seluruh sistem kekaisaran dari dalam. Kaisar Lian Xiaoru melarikan diri ke tempat perlindungan bawah tanah. Ditemani hanya oleh 5 pengawal dan penasihat Li Huiyin, tapi semua jalur keluar telah dikunci oleh Senyan. Di dalam ruang perlindungan itu, Kaisar mulai menunjukkan kegilaan. Ia menganggap semua pengkhianatan ini adalah mimpi buruk hasil racun, menolak percaya bahwa istananya telah hancur. Li Huiyin mencoba menenangkannya, tapi tak bisa menyembunyikan ketakutannya sendiri saat dinding ruang bawah tanah mulai retak perlahan dan udara dipenuhi kabut merah kehitaman. Sementara itu, Senyan bergerak cepat. Dia membagi kelompok loyalisnya ke 3 unit, satu untuk menguasai menara informasi agar bisa menyebarkan pesan palsu ke seluruh negeri, satu untuk menangkap sisa bangsawan dan menteri yang melarikan diri, dan satu yang ia pimpin langsung menuju ruang perlindungan sang kaisar. Dalam perjalanan menuju bawah tanah, Bai Suyin muncul menghadang langkah Senyan, tapi kali ini ia tidak membawa ramuan atau pedang. Ia hanya membawa sehelai surat dan bunga liar yang sudah layu. Jika kau tetap melanjutkan ini, maka kau bukan lagi Senyan yang kubela. Kau akan menjadi monster yang lebih kejam dari para kaisar yang pernah menjualmu, ucap Suyin. Senyan tak membalas. Ia membaca surat itu, ternyata tulisan tangannya sendiri. Surat yang ia tulis pada malam saat pertama kali menjadi budak. Surat penuh harapan kecil. Mimpi tentang membebaskan dunia dari rasa sakit. Bukan menenggelamkannya dalam darah. Tapi hatinya sudah terlalu jauh. Ia hanya berkata pelan, "Terima kasih, karena pernah mempercayaiku." Kemudian ia lewat begitu saja. Meninggalkan Suyin dalam diam dan luka batin yang membesar. Sesampainya di ruang perlindungan, Senyan tidak langsung membunuh kaisar. Ia membawa satu peti batu giok besar dan menyuruh para loyalisnya membuka paksa ruangan. Saat pintu terbuka, para pengawal kaisar menyerang, tapi mereka segera dilumpuhkan oleh racun tak kasat mata yang memenuhi lorong. Li Huiyin jatuh bersimpot. Ia memohon belas kasihan pada Senyan, mengakui semua kejahatan yang dilakukan oleh istana selama bertahun-tahun. Eksperimen budak, penghilangan desa, perang provokatif untuk keuntungan politik, tapi Senyan hanya menatapnya dengan dingin. "Pengakuan bukan penebusan," ucapnya. "Kalian akan dimakamkan bersama dengan sejarah yang kalian ciptakan." Senyan lalu memerintahkan memasukkan kaisar ke dalam peti batu giok itu hidup-hidup. Kaisar berteriak, mengutuk Senyan, menyebut dirinya sebagai anak langit yang abadi, tapi sebelum tutup peti tertutup, Senyan menatap lurus ke mata Lian Xiaoru. "Langit tak pernah mengangkatmu. Kau hanya memaksa bumi untuk tunduk. Sekarang, bumi akan menelammu." Peti itu ditutup rapat di luar. Para loyalis Senyan menarik tuas, dan seluruh lantai runtuh perlahan, membawa peti batu giok itu ke dalam lubang yang sudah disiapkan di dasar istana. Mereka mengubur peti itu, bukan dengan tanah, tapi dengan cairan logam spiritual yang akan mengawetkan tubuh, namun membuat jiwa terkunci selamanya dalam siklus kesadaran tanpa akhir. Setelah semua selesai, Senyan berdiri di atas tanah yang rata kembali. Dia menancapkan sebuah pilar batu kecil bertuliskan, "Disinilah penguasa terakhir dunia lama dikubur." Bukan untuk dihormati, tapi untuk diingat bahwa darah budak pernah lebih murni dari darah kaisar. Kabar tentang runtuhnya Kaisar Lian menyebar cepat, tapi tidak dalam bentuk pemberontakan berdarah, melainkan dalam narasi bahwa sang kaisar menyerahkan kekuasaan dan mundur ke gunung untuk bertapa, seperti dalam legenda zaman dahulu. Senyan telah berhasil memutarbalikkan kenyataan dan menciptakan legenda baru untuk menutupi kudetanya yang gelap. Namun masalah baru muncul. Salah satu faksi luar negeri, Kerajaan Beihao, mencium ada yang tidak beres. Mereka mengirim utusan rahasia ke Jinggu dengan maksud menyelidiki pengunduran diri kaisar dan melihat sendiri kekuasaan baru yang tengah bangkit. Senyan tahu, jika Beihao mencium kebenaran, mereka bisa menyerbu dan menggulingkan apa yang telah ia bangun. Dan lebih buruk lagi dari reruntuhan perpustakaan kuno, salah satu murid aliran Tianman, Si Huyan, yang selama ini mengasingkan diri, mendengar bahwa Senyan telah mengaktifkan teknik kutukan abadi terhadap kaisar. Teknik itu dilarang, karena jika digunakan berlebihan, akan memanggil entitas penjaga antara dunia makhluk purba, yang bahkan Tianman sendiri tidak berani bangunkan. Si Huyan bersumpah akan membunuh Senyan sebelum dunia ini benar-benar runtuh. Karena ambisinya, langkah Senyan kini makin berbahaya. Ia telah menyingkirkan para kaisar, tapi kini ia diburu oleh mereka yang tidak ingin dunia lama diganti oleh kekuasaan budak. Dunia tak lagi diatur oleh darah biru. Tapi apakah darah merah Senyan sanggup menanggung semuanya sendirian?
Malam menyelimuti reruntuhan istana Jinghou, tapi tak ada kedamaian. Dari balik gunung Tianming, suara tabuhan logam tua terdengar samar. Itu adalah tanda seorang penjaga warisan aliran Tianming telah bangkit, Si Huyan. Satu-satunya murid yang tersisa dari aliran yang pernah dianggap gila karena menciptakan teknik terlarang, kini berjalan turun gunung, membawa kitab jiwa besi dan belati arwah yang hanya bisa melukai mereka yang telah menukar nasibnya dengan kutukan. Sementara itu, Qi Shengyan menghadiri pertemuan rahasia di reruntuhan perpustakaan kuno bersama para pemimpin pasukan rakyat dan mantan budak. Mereka tengah membentuk sistem baru bernama Dewan Tanpa Mahkota, sistem pemerintahan yang tak mengenal garis keturunan. Rapi berdasarkan keahlian dan nilai keberanian, namun suasana rapat mendadak mencekam ketika salah satu pemimpin, Jenderal Muliria, menyampaikan kabar bahwa beberapa titik pasukan penjaga utara telah dilumpuhkan oleh sosok tak dikenal dengan teknik yang menyerupai roh pemecah tubuh. Shengyan langsung tahu itu tanda khas dari aliran Tianming. Apa dia datang untuk membalas dendam? Tanya salah satu anggota dewan. Bukan balas dendam, jawab Shengyan dingin. Dia datang untuk mengakhiri warisanku sebelum dimulai di tempat lain. Zhubei Suyin yang kini mengasingkan diri di lembah pelindung menemukan kertas tua yang ditinggalkan oleh ayahnya, mantan tabib istana yang juga pernah menjadi simpatisan Tianming. Dalam tulisan itu, ia menemukan fakta mengejutkan. Teknik kutukan abadi yang digunakan Shengyan terhadap Kaisar Zhao tidak hanya menyegel jiwa, tapi juga mengikatkan takdir penggunanya ke ruang antara hidup dan mati. Artinya, Shengyan secara perlahan akan kehilangan identitas manusiawinya. Suyin sadar, Shengyan tidak akan bertahan lama dalam kondisi itu. Jika Si Huyan datang membawa teknik pemutus nasib, maka Shengyan tidak hanya bisa terbunuh, jiwanya bisa terhapus dari siklus reinkarnasi, sebuah kematian absolut. Dalam bayangan malam, Shengyan bermeditasi di tengah taman hancur yang dulu milik selir kekaisaran. Ia memanggil kembali memorinya saat dirinya dijual, dicambuk, dipaksa menghafal mantra dalam keadaan sekarat. Dan saat ia pertama kali bersumpah di bawah hujan darah, jika aku tak bisa hidup sebagai manusia bebas, maka biarkan aku hidup sebagai kutukan bagi semua tirani. Tiba-tiba, suara langkah ringan terdengar, tapi tidak ada bayangan. Lalu darah menetes dari pelipis Shengyan. Belati kecil nyaris tak terlihat itu telah menyentuh kulitnya, menembus medan pertahanan yang bahkan para pengawal tak bisa tembus. Si Huyan muncul dari balik kabut, wajahnya tenang. Jubahnya kompang camping, tapi matanya memancarkan kekuatan tak bisa dijelaskan. Kau telah melampaui garis antara pahlawan dan iblis, ucapnya. Tianming pernah menyegel kaisar karena kekuasaan, tapi kau menyegel orang demi membalas rasa sakit. Itu lebih berbahaya. Pertarungan mereka dimulai, tapi ini bukan pertempuran biasa. Setiap serangan Huyan menggiris bagian jiwa Shengyan, bukan tubuhnya. Setiap tebasan adalah pertanyaan eksistensial. Siapa dirinya tanpa kebencian? Apa jadinya jika ia berhasil menang? Dan apakah ia benar-benar ingin membangun dunia baru, atau hanya membalas dendam? Dalam satu momen hening, tubuh Shengyan roboh, tapi bukan karena luka fisik melainkan karena jiwanya terguncang. Kenangan masa kecilnya, saat ia masih bernama Qi Anxing, anak desa yang suka membaca puisi dan menyayangi kelinci, muncul kembali. Bayangan Qi Anxing menatapnya dari cermin dunia spiritual. Si Huyan mendekat untuk memberikan tebasan akhir teknik pemutus nasib. Tapi tepat saat itu, Zhubei Suyin muncul dari balik pepohonan, melemparkan pil pembersih jiwa buatan ayahnya. Pil itu menghantam tanah, meledak menjadi kabut hijau yang menetralkan aliran jiwa. Jika kau membunuhnya sekarang, ujar Suyin sambil menahan luka, kau hanya akan membunuh satu tiran dan menciptakan ribuan lagi yang menyembah darahnya. Biarkan dia bertanggung jawab sampai akhir. Dunia ini tak butuh pahlawan baru tapi penebus yang bisa menanggung aibnya sendiri. Si Huyan terdiam, lalu perlahan, ia memasukkan kembali belati arwahnya ke sarung. Aku akan menunggumu di batas dunia, bisiknya pada Shengyan yang masih tergeletak. Jika kau berubah jadi iblis sepenuhnya, aku akan datang lagi, tapi kali ini, tanpa keraguan. Setelah itu, ia menghilang dalam kabut. Shengyan bangkit perlahan, masih limbung, ia menatap langit yang mulai cerah. Untuk pertama kalinya sejak istana jatuh, ia merasa takut bukan pada musuh, tapi pada dirinya sendiri. Dunia sedang menatapnya. Dan ia tak tahu, apakah ia masih manusia yang layak dipercaya, atau hanya kutukan yang menunggu saat meledak di balik kemenangan.
bayang-bayang jiwa sendiri bisa lebih mematikan, dan kisahnya harus memilih, melanjutkan jalan darat, atau mencari cara menebusnya. Kabut belum sepenuhnya hilang saat kisahnya duduk sendirian di reruntuhan aula selatan. Bangunan yang dulu menjadi pusat kekuasaan para kaisar itu kini tak lebih dari abu dan tulang-tulang sejarah. Para mantan budak, pengikutnya, dan para pemimpin dewan tanpa mahkota menunggu. Mereka ingin kepastian, mereka ingin jawaban, tapi Senyan hanya diam. Sejak pertarungannya dengan Si Huyen, pikirannya tak lagi seutuh dulu. Setiap malam ia bermimpi tentang dirinya sendiri. Namun dalam wujud anak kecil bernama Ki Ansi, bocah polos yang suka membaca sajak dan mengagumi awan. Kini, suara bocah itu berbisik di telinganya setiap saat. Mempertanyakan setiap keputusan, menyuruhnya berhenti sebelum menjadi monster sejati. Namun perang belum selesai, utusan dari kerajaan Beihao akhirnya tiba, dipimpin oleh Pangeran Gong Lianshen, pria muda bertangan dingin yang terkenal licik. Ia datang dengan bendera perdamaian, namun semua tahu, kedatangannya adalah untuk mengukur kekuatan Senyan dan mencari celah untuk mengambil alih wilayah yang kini tanpa kaisar. Dalam pertemuan resmi yang diadakan di pelataran istana yang telah diubah menjadi balai rakyat, Gong Lianshan menyampaikan pidatonya dengan senyum menawan. Kerajaan kami mengagumi keberanian Tuan Qi dalam menjatuhkan rezim Lalin, namun dunia tak bisa berjalan tanpa tahta. Jika Anda belum siap menjadi penguasa, izinkan kami membantu mengatur negeri ini. Sementara, kalimat itu, seolah halus, adalah ancaman. Tapi Senyan tidak terpancing, ia hanya menjawab dengan suara rendah, namun menggetarkan seluruh pelataran. Jika dunia tak bisa berjalan tanpa tahta, maka kita akan ajarkan dunia cara berjalan tanpa leher yang menunduk. Rakyat bersorak, tapi Gong Lianshan tidak bodoh. Ia tahu, kekuatan spiritual Senyan kini mulai goyang. Ia melihat gemetar halus di tangan kanan Senyan. Ia mencium peluang. Malam itu, Lianshan mengirim mata-mata ke dalam sisa-sisa istana, mencoba menyabotas racikan dapur Ruhai yang kini menjadi dapur militer. Tapi Senyan sudah tahu sejak awal, ia menunggu serangan itu dan membiarkan mereka masuk di balik dapur. Ia memenjarakan mereka tanpa menyakiti, justru ia memberi makan dan berkata, "Bawa pesan ini ke Lianshan. Aku tidak membangun kerajaan dari rasa takut, tapi dari rasa kenyang dan kelaparanmu." Bukan senja takut. Esok harinya, para mata-mata itu dikirim pulang dalam kondisi utuh. Gong Lianshan merasa dipermalukan, tapi Senyan belum selesai. Ia mengundang seluruh kepala desa dan ketua rakyat yang pernah ditindas kekaisaran, lalu meminta mereka menyampaikan satu nama untuk duduk sebagai pemimpin tertinggi dewan tanpa mahkota. Semuanya serentak menolak dan justru menunjuk Senyan sendiri. Senyan menolak, "Aku bukan orang suci, tanganku lebih kotor dari jalan ini." Namun Ruhai Baisuyer dan beberapa orang yang paling dekat dengannya berdiri mendukung, "Kalau bukan kau, maka kami akan berjalan tanpa arah. Kau bukan pahlawan, Senyan, tapi justru karena itu kau cocok memimpin kami." Akhirnya, di bawah langit kelabu dan di tengah tanah yang belum kering dari darah, Ki Senyan menerima mahkota rakyat, bukan mahkota emas, melainkan mahkota dari abu, buatan para anak yatim desa dan buruh tua. Mahkota itu terbuat dari abu kayu, tulang hewan korban perang, dan akar-akar tanaman obat. "Satu mahkota," ucap Senyan saat ia mengenakannya, "bukan untuk menjadikan aku di atas kalian, tapi agar kalian ingat bahwa pemimpin kita pernah jadi korban." Namun mahkota itu membawa beban lain. Dalam diam, Baisuyin memperhatikan tubuh Senyan yang mulai melemah. Luka jiwanya akibat teknik kutukan abadi mulai menunjukkan dampak. Matanya kadang membelah menjadi dua bayangan. Suaranya terkadang terdengar dari arah berbeda. Jiwa Ki Ansi yang dulu terkunci di masa kecil perlahan ingin mengambil alih. Suyin mencoba menciptakan obat penetral, tapi ia butuh bahan langka dari pegunungan Suahai, tempat yang kini dikuasai oleh suku pengasingan yang membenci semua bentuk kekuasaan. Dan saat itu pula, Si Huyen kembali muncul, membawa tawaran tak terduga. "Aku bisa mengantarmu ke sana," ujarnya pada Suyin. "Tapi jika kita gagal membawa penawar itu dalam 7 hari, aku akan kembali dan membunuh Senyan sebelum jiwanya hilang sepenuhnya." Suyin menatap Huyen. Ia tahu, kali ini bukan ancaman di istana. Senyan duduk di ruang meditasi, memandang tangannya sendiri yang mulai tembus cahaya. Ia tahu waktunya tak banyak, tapi ia juga tahu, sebelum ia benar-benar hancur, ia harus menyelesaikan satu hal.
menghancurkan sisa jaringan budak bawah tanah di wilayah barat yang dulu dijalankan oleh kekaisaran, dan kini dilindungi oleh sekutu Gongliansheng. Ia berdiri, mengenakan jubah abu-abu dengan simbol akar bercabang. "Jika aku akan mati," bisiknya, "aku ingin mati sebagai cahaya terakhir." Bagi mereka yang dulu tak terlihat, mahkota dari abu kini bersinar samar, tapi di balik sinarnya, waktu perlahan meretakan jiwa pemimpinnya sendiri. Setelah meninggalkan Jinglu, Qi Shengyan menjelajahi wilayah terpencil yang dulu menjadi tempat pengasingan para budak eksperimen. Hutan lebat dan pegunungan curam menjadi teman barunya, tempat ia bisa bernafas jauh dari hiruk-pikuk politik dan darah yang menumpah di kota. Namun, berlariannya tidaklah damai. Para pengikut setia Kaisar Lian Xiaoru dan kelompok pendekar Jing masih memburu jejaknya. Mereka percaya, selama Shengyan hidup, kekuasaan mereka akan terus terancam. Di sisi lain, para budak yang selamat dari eksperimen dan para rakyat jelata mulai berontak, membentuk kelompok-kelompok kecil yang bertekad mengambil kekuasaan sendiri, tapi tanpa arah dan organisasi yang jelas. Dalam perjalanan, Shengyan bertemu dengan seorang wanita misterius bernama Ling Shuhua. Mantan pemburu hadiah yang dikenal licik dan tak kenal ampun. Ia awalnya mengejar Shengyan demi hadiah yang besar, tapi setelah melihat luka batin dan tekad Shengyan, Shuhua justru memutuskan untuk bergabung dengannya. "Dunia ini terlalu kacau untuk kau hadapi sendiri, anak muda. Aku punya banyak musuh, dan aku yakin kau juga. Jadi kita bisa saling menjaga," kata Shuhua dengan senyum sini. Bersama Ling, Shengyan mulai menyusun rencana untuk menyatukan kembali para budak dan rakyat yang terpecah-pecah. Mereka menyusup ke desa-desa kecil dan kota-kota terlupakan, mengobarkan semangat pemberontakan yang terpendam selama bertahun-tahun. Namun, masalah terbesar bukanlah musuh luar, tapi konflik internal. Para pemimpin kelompok pemberontak saling curiga, dan seringkali terjadi pertumpahan darah akibat perebutan kekuasaan. Shengyan harus berperan sebagai mediator, menggunakan pengalamannya sebagai budak dan pelayan untuk menunjukkan bahwa kesatuan adalah kunci. Di salah satu malam yang dingin, Shengyan dan Shuhua berhadapan dengan seorang pria tua yang menjadi kepala kelompok pemberontak besar di utara, bernama Han Xianqi. Han adalah pria yang keras kepala dan tak percaya pada pemimpin baru seperti Shengyan. "Kenapa aku harus percaya pada orang yang dulunya budak dan sekarang ingin jadi raja?" geram Han. Shengyan menatapnya, wajahnya tenang namun tegas. "Aku tidak ingin jadi raja, aku ingin kalian semua bebas." Percakapan itu menjadi titik balik. Meski awalnya sulit, Han akhirnya setuju untuk bergabung dengan Shengyan, dengan syarat mereka harus membuktikan diri di medan perang. Sementara itu, di ibu kota Jinglu, kekosongan kekuasaan mulai mengundang ancaman dari kerajaan tetangga. Khususnya kerajaan Beihao yang kini mulai mengirim pasukan pengintai. Shengyan tahu, jika ia ingin menciptakan dunia baru yang damai, ancaman luar harus dihadapi bersama. Di penghujung episode, Shengyan dan Shuhua memimpin pasukan kecil berangkat menuju medan perang pertama mereka. Senjata mereka bukan hanya pedang dan panah, tapi juga kepercayaan dan harapan yang perlahan mulai tumbuh di antara para budak dan pemberontak di bawah langit malam. Shengyan berbisik pada dirinya sendiri, "Dulu aku dijual sebagai budak, kini aku harus jadi tangan yang membebaskan atau menjadi bayangan yang menghancurkan segalanya." Perjalanan masih panjang, dan dalam kegelapan, hanya mereka yang berani yang bisa bertahan. Pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Qi Shengyan dan Ling Shuhua bergerak cepat menembus hutan dan lembah, menyatukan kelompok-kelompok kecil, budak, dan rakyat tertindas yang tersebar di wilayah barat. Perlahan, mereka membentuk barisan yang solid dan terorganisir. Meskipun masih jauh dari kekuatan militer yang sesungguhnya, namun, keberhasilan awal ini mengundang perhatian kerajaan Beihao. Pangeran Gongliansheng, yang selama ini menunggu saat tepat, mengirimkan pasukan elitnya untuk mengintai gerakan Shengyan. Ia juga menyusupkan mata-mata ke dalam jajaran pemberontak dengan harapan bisa menghancurkan dari dalam. Sementara itu, di tengah medan pertempuran kecil di lembah Gunung Baiyun, Shengyan menunjukkan kepemimpinan luar biasa dengan strategi cerdik dan taktik tak terduga. Pasukannya berhasil mengepung dan memukul mundur pasukan kerajaan yang lebih besar. Kemenangan ini menjadi api penyemangat bagi rakyat yang lama tertekan. Namun, di balik kegembiraan itu, Shengyan menyadari ada pengkhianatan di antara mereka. Seorang dari kelompoknya, yang selama ini dianggap setia, ternyata menjadi mata-mata Gongliansheng. Pengkhianat itu diam-diam melaporkan setiap gerak-gerik Shengyan ke kerajaan. Pada malam yang kelam,
Saat Senyan sedang merencanakan serangan berikutnya, ia disergap oleh pembunuh bayaran yang licik dan kejam. Pertarungan sengit terjadi di tengah hutan gelap. Senyan hampir tewas, namun berkat bantuan Ling Suhua yang tiba tepat waktu, ia berhasil melarikan diri dengan luka serius. Dalam keadaan lemah, Senyan bertemu dengan Bai Suyin yang datang dengan membawa ramuan penyembuh. Suyin menyatakan bahwa meskipun ia pernah ragu, kini ia percaya pada tujuan Senyan dan bertekad membantu perjuangannya hingga akhir. Namun, waktu tidak berpihak pada Senyan. Luka-lukanya semakin sulit sembuh karena efek kutukan abadi yang menggerogoti jiwanya perlahan. Jika tidak segera ditemukan obat mujarab dari pegunungan Suihai, nyawanya terancam. Sementara itu, Si Huyan muncul kembali, menawarkan bantuan untuk membawa Senyan ke pegunungan Suihai, tetapi dengan satu syarat yang mengerikan. Jika Senyan gagal dalam misi itu, ia harus bersedia mengakhiri hidupnya sendiri demi menghentikan kutukan yang membahayakan dunia. Episode ini ditutup dengan adegan Senyan dan Suyin memandang ke arah pegunungan jauh di horizon, bertekad untuk melanjutkan perjalanan yang berbahaya demi masa depan yang belum pasti. Perjuangan belum usai dan bayang-bayang kematian terus mengintai di setiap langkah. Setelah menerima tawaran Si Huyan, Qi Senyan, Bai Suyin, dan Ling Suhua memulai perjalanan berat menuju pegunungan Suihai, wilayah yang dikenal sebagai sarang suku pengasingan dan penuh misteri. Gunung-gunung tinggi dengan kabut tebal dan medan yang berbahaya membuat perjalanan ini menjadi ujian terbesar bagi ketiganya. Di perjalanan, ketiganya menghadapi berbagai rintangan mulai dari cuaca ekstrem, jebakan alami, hingga serangan mendadak dari para pemburu kepala yang dibayar oleh kerajaan Bihao untuk membunuh Senyan. Namun, berkat kerjasama dan kemampuan masing-masing, mereka berhasil melewati semua itu dengan luka ringan, namun semangat yang tetap menyala. Di malam yang dingin, saat beristirahat di sebuah gua kecil, Bai Suyin mulai membuka kisah masa lalunya. Ia bercerita tentang keluarganya yang dulu adalah tabib istana, dan bagaimana ia kehilangan segalanya akibat intrik politik dan eksperimen yang kejam. Cerita itu membuat Senyan semakin memahami alasan di balik tekad Suyin untuk membantu perjuangannya. Di sisi lain, Ling Suhua yang biasanya dingin dan sinis mulai menunjukkan sisi lembutnya, terutama saat menjaga Senyan yang masih terluka akibat efek kutukan abadi. Perlahan, mereka membentuk ikatan persahabatan yang erat, mengisi kekosongan hati masing-masing. Saat mereka mendekati puncak pegunungan Suihai, mereka disambut oleh suku pengasingan yang dikenal dengan nama suku Langit Bayangan. Suku ini dikenal sangat tertutup dan memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman obat dan ramuan langka yang bisa menyembuhkan luka jiwa dan tubuh. Namun, suku itu tidak mudah menerima kedatangan Senyan di KK. Mereka menguji ketiganya dengan serangkaian ujian fisik dan spiritual untuk memastikan niat mereka tulus dan tidak membawa ancaman. Salah satu ujian paling berat adalah menghadapi roh penjaga pegunungan, makhluk purba yang dipercaya menjaga keseimbangan alam di Suihai. Senyan harus bertarung bukan hanya dengan pedang, tapi juga melawan bayangannya sendiri, rasa sakit, kebencian, dan rasa bersalah yang selama ini membebaninya. Dengan bantuan Bai Suyin dan Ling Suhua, Senyan berhasil melewati ujian itu. Keberhasilannya membuka jalan bagi mereka untuk bertemu dengan tetua suku, seorang wanita tua bernama Mu Yulan, yang dipercaya sebagai ahli ramuan paling hebat di seluruh pegunungan. Mu Yulan menerima Senyan DKK dengan sikap tegas tapi penuh harapan. Ia setuju membantu membuat ramuan penawar. Namun dengan satu syarat, Senyan harus menyerahkan sebagian kekuatannya sebagai imbalan, karena ramuan itu akan menyerap energi penggunanya untuk menyembuhkan luka terdalam di jiwa. Senyan menyadari ini adalah risiko terbesar yang harus diambilnya. Dia harus memilih antara mempertahankan kekuatan spiritualnya atau menyelamatkan dirinya agar bisa melanjutkan perjuangan. Episode berakhir dengan Senyan berdiri di tepi jurang tinggi, memandang ke langit malam yang penuh bintang, menghela napas dalam-dalam, dan berkata pelan, "Ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang masa depan yang harus kuperjuangkan di puncak dunia. Keputusan terbesar menanti, dan kadang, untuk menjadi lebih kuat, kau harus rela kehilangan bagian dari dirimu sendiri." Di tengah dinginnya angin pegunungan Suihai, Qi Senyan duduk bersila di hadapan Mu Yulan, tetua suku Langit Bayangan. Wajah wanita tua itu penuh kerutan, namun matanya menyala dengan kebijaksanaan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Di depannya, ramuan penawar telah disiapkan. Berkilauan dengan cahaya lembut berwarna hijau zamrud, Mu Yulan membuka percakapan.
Ramuan ini adalah hasil ribuan tahun penelitian suku kami. Ia dapat menyembuhkan luka jiwa dan tubuh, bahkan kutukan yang paling dalam sekalipun. Tapi ada harga yang harus dibayar. Energi yang terkuras akan melemahkan kekuatanmu secara permanen. Qi Shenyan menatap ramuan itu tanpa ragu. Aku siap membayar harga apapun, asalkan aku bisa melanjutkan perjuangan ini. Bai Suyin dan Ling Shuahua berdiri di sampingnya, menahan napas. Menyaksikan sahabat mereka yang sejak dulu mereka kenal sebagai pria kuat kini dihadapkan pada ujian terberat hidupnya. Setelah minum ramuan itu, Shenyan merasakan sensasi hangat yang mengalir dari ujung kaki hingga ke kepala. Luka di tubuhnya mulai menghilang. Tapi bersamaan dengan itu, kekuatan spiritualnya terasa menurun, seolah-olah sebagian jiwanya terkuras ke dalam ramuan. Hari-hari berikutnya, Shenyan menjalani latihan ketat bersama Mu Yulang untuk menguatkan tubuh dan jiwanya yang mulai lemah. Ia belajar cara mengontrol energi yang tersisa, menyeimbangkan antara kemarahan dan ketenangan, dendam dan harapan. Namun, tak lama setelah itu, kabar buruk datang. Utusan dari kerajaan Beihao mengabarkan bahwa pasukan mereka telah melancarkan serangan besar ke wilayah barat yang dikuasai oleh para pemberontak. Mereka menggunakan teknologi baru dan taktik licik, membuat pasukan pemberontak kewalahan. Shenyan tahu ini adalah ujian terakhir. Ia harus segera kembali dan memimpin pasukan sebelum segalanya hancur. Tetapi dengan kekuatan yang berkurang, apakah ia masih mampu memimpin? Di perjalanan pulang, kelompok Shenyan disergap oleh pasukan bayaran yang dipimpin oleh seseorang dari masa lalunya Xiao Wenxi, mantan sahabat yang kini menjadi pemburu hadiah dan agen rahasia kerajaan. Pertarungan sengit pecah, penuh dengan strategi dan pengkhianatan. Di tengah pertarungan, Xiao Wenxi berbisik, "Kau berubah, Shenyan, tapi aku di sini untuk mengingatkanmu, masa lalumu tidak bisa kau hapus begitu saja." Pertarungan itu bukan hanya soal pedang dan nyawa, tapi juga pertaruhan hati dan ingatan yang telah lama terkubur. Setelah berhasil melarikan diri dengan luka berat, Shenyan menyadari satu hal, pengorbanan yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh jiwa yang bergantung padanya. Ia harus menjadi cahaya, walau perlahan ia merasa mulai kehilangan dirinya. Episode ini ditutup dengan Shenyan menatap ke langit malam, purnama penuh menggantung, dan berjanji dalam hati, "Aku akan bertahan, walau aku harus kehilangan segalanya." Pengorbanan adalah jalan terberat seorang pahlawan, tapi tanpa itu, tidak ada masa depan yang layak diperjuangkan. Setelah melarikan diri dari sergapan Xiao Wenxi, Qi Shenyan dan kelompoknya kembali ke markas besar pemberontak yang tersembunyi di lembah Gunung Bayon. Namun, kedamaian yang mereka cari tak kunjung datang. Suasana markas terasa berat, dipenuhi oleh bisik-bisik ketakutan dan ketidakpercayaan. Bai Suyin yang semakin dekat dengan Shenyan mulai menyelidiki sebuah dokumen tua yang ditemukan di reruntuhan istana lama. Dokumen itu berisi catatan rahasia mengenai eksperimen para kaisar terhadap para budak, namun ada bagian tersembunyi yang tidak pernah dipublikasikan. Catatan itu mengungkapkan bahwa tidak semua budak adalah korban pasis. Beberapa dari mereka ternyata adalah keturunan para penjaga kuno yang memiliki kemampuan luar biasa yang sengaja disembunyikan agar tidak membahayakan kekuasaan kaisar. Suyin menyadari, Shenyan bukan hanya budak biasa, ia memiliki darat dan kekuatan yang lebih dalam daripada yang pernah diketahui semua orang. Namun, informasi ini juga berbahaya jika jatuh ke tangan musuh. Di saat yang sama, Shenyan mengalami mimpi aneh yang terus berulang. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di hadapan cermin retak, dan bayangan dalam cermin itu bukan hanya dirinya, tapi juga sosok misterius dengan mata merah menyala, sosok yang selama ini mengintai di balik bayangannya sendiri. Keesokan harinya, Shenyan memanggil seluruh pemimpin kelompok pemberontak. Ia mengungkapkan kebenaran yang baru diketahuinya. "Aku bukan hanya budak yang berontak. Aku adalah keturunan darah penjaga kuno yang dulu menjaga keseimbangan dunia. Itulah alasan mengapa kekuatan ini muncul dan mengapa kutukan itu bisa menghantui aku." Pengakuan ini mengejutkan banyak orang. Beberapa merasa terinspirasi, tapi tak sedikit yang mulai meragukan apakah Shenyan bisa dipercaya sepenuhnya. Di tengah ketegangan itu, muncul kabar buruk dari utara. Gong Liansheng telah memulai serangan besar-besaran, menyerang sekaligus dari beberapa sisi. Pasukan pemberontak yang tersebar mulai kewalahan, dan komunikasi di dalam markas mulai terputus. Shenyan dan timnya memutuskan untuk berpisah. Shenyan bersama beberapa pasukan elit akan ke garis depan.
sementara Bai Suyin dan Ling Zuohua mengatur pertahanan di markas. Sebelum berangkat, Bai Suyin memberikan Senyan sebuah kalung kecil berisi bunga liar kering simbol harapan dan ikatan mereka. Aku percaya padamu, Senyan, jangan biarkan kegelapan menguasai hatimu, kata Suyin penuh haru, dengan tekad membara. Senyan memimpin pasukan menuju medan perang yang dipenuhi asap dan darah. Ia tahu, ini adalah pertempuran terakhir sebelum dunia baru benar-benar lahir atau hancur. Episode ini berakhir dengan sorotan mata Senyan yang penuh keteguhan, namun terselip keraguan dan beban kebenaran yang kini harus ia pikul sendirian. Dalam kegelapan, kebenaran terkadang menjadi beban terberat, namun hanya dengan menerima bayangan, seseorang bisa menemukan cahaya sejati. Pertempuran besar di lembah Gunung Bayong pecah dengan dahsyat. Pasukan pemberontak yang dipimpin Qi Senyan berhadapan langsung dengan tentara kerajaan. Beihao di bawah komando Pangeran Gong Lianshan. Langit berubah menjadi kelabu, berasap dan penuh gema teriakan peperangan. Qi Senyan memimpin barisan depan, meski tubuhnya masih melemah akibat efek ramuan penawar dan kutukan abadi yang menghantui jiwanya. Namun, semangat dan tekadnya tidak pernah surut. Ia tahu bahwa kemenangan kali ini akan menentukan nasib seluruh dunia yang baru ingin ia bangun. Pertarungan berlangsung sengit, dengan strategi dan kekuatan yang saling mengimbangi. Ling Zuohua dan Bai Suyin bertarung di sisi Senyan, melindungi dan menyokongnya dalam setiap serangan. Ketiganya menjadi simbol harapan bagi para pemberontak. Namun, di saat puncak pertempuran, Xiao Wenxi muncul kembali, kali ini tidak sebagai musuh, tapi membawa berita mengejutkan. Pasukan Kaisar Lama yang tersembunyi di balik bayang-bayang ternyata juga bersiap bergabung dalam perang ini, tidak untuk mempertahankan kerajaan lama, tetapi untuk mendukung Senyan sebagai pemimpin baru. Dengan dukungan yang semakin besar, Qi Senyan melancarkan serangan akhir yang menggetarkan. Gong Lianshan terluka parah dan terpaksa mundur, sementara pasukan Beihao hancur berantakan. Setelah pertempuran usai, Senyan berdiri di tengah reruntuhan medan perang. Mengenakan mahkota abu yang kini mulai retak di beberapa sisi, ia menatap ke langit yang mulai cerah, menyadari bahwa perjuangan belum berakhir. Bai Suyin mendekat dan berkata, kau telah membawa perubahan. Tetapi dunia ini masih penuh luka. Kita harus membangunnya bersama. Senyan tersenyum tipis. Aku pernah dijual sebagai budak, kini aku menghancurkan para kaisar. Tapi sekarang, aku ingin menjadi seseorang yang membangun. Cerita diakhiri dengan pemandangan Senyan, Suyin, dan Zuohua berdiri di puncak bukit, memandang cakrawala dunia baru yang penuh harapan, namun masih belum pasti. Setiap akhir adalah awal baru, dan di balik abu masa lalu, lahirlah cahaya yang tak pernah padam.